Permasalahan yang pokok bagi kalian sebagai umat Kristen bukan terletak kepada siapakah Isa Al-Masih dan siapakah Yesus Kristus. Permasalahan pokok bagi umat Kristen adalah apabila mereka membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan terbukti menurut mereka, maka secara otomatis mereka juga telah membuktikan bahwa Yesus bukanlah keturunan Daud dan Abraham dan tidak berhak disebut sebagai Mesias atau Kristus atau Kristen. Dan semua ayat di kitab Injil yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham, termasuk silsilah Yesus, otomatis menjadi ayat-ayat palsu. Dan sebaliknya, apabila mereka membuktikan bahwa Yesus adalah anak keturunan Daud dan Abraham dan terbukti, maka secara otomatis mereka juga telah membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, karena tidak mungkin ada keturunan Daud dan Abraham sebagai manusia yang akan menjadi Tuhan. Sementara sebagai orang Kristen, mereka harus mempercayai kedua hal tersebut. Pertanyaannya, siapakah Isa Al-Masih itu? Siapakah Isa Al-Masih itu? Bukankah dia seorang nabi? Isa Al-Masih, Bapak Ibu, seorang nabi dan rasul yang wajib dan yang harus diimani oleh umat Islam. Nabi dan rasul yang ke-24 sebelum Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Itu adalah Isa Al-Masih. Yang ke-23 itulah Nabi Musa alaihissalam dan yang ke-24 Isa Al-Masih alaihissalam. Dia adalah seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Kenapa Isa Al-Masih ini dikatakan hakim yang adil? Bukankah dia ini adalah seorang nabi dan rasul? Kalau memang dia ini seorang nabi dan rasul, berarti dia adalah sama dengan kita, manusia biasa. Cuma dia, kelebihan dia adalah dia dikasih pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai rasul. Dan pertanyaannya, kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Bukankah tidak ada satu manusia pun yang adil? Bukankah keadilan itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan semata? Hanya Allah yang punya keadilan, hanya Allah yang bisa berlaku adil. Kalau manusia tidak bisa berlaku adil. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan manusia itu adalah sudah mewarisi kesalahan dan dosanya dari satu orang yang bernama Adam. Gara-gara Adam, satu orang yang melakukan kesalahan, imbasnya kepada umat manusia sampai tahun 2020 ini, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih juga dikatakan hakim yang adil? Bukankah hanya Allah saja hakim yang adil? Bapak Ibu dari Tuhan, silahkan jawab ya, khususnya kepada para mu'alaf. Mari kita lihat di sebuah ayat Al-Quran. Di situ dikatakan dalam surat An-Nisa, Allah berkata, manusia ini tidak ada yang adil. Tidak ada satu manusia pun yang adil. Allah saja yang adil. Tidak ada satu manusia pun yang adil. Tetapi kalau memang tidak ada satu manusia pun yang adil, kenapa Isa Al-Masih dikatakan hakim yang adil? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain dikatakan hakim yang adil? Kenapa tidak rasul-rasul yang lain dikatakan hakim yang adil? Contohnya, Musa itu adalah hakim yang adil, Sulaiman adalah hakim yang adil, Nabi Idris adalah hakim yang adil, Nabi Ayub adalah hakim yang adil, Nabi Ilyas hakim yang adil, Nabi Ilyasa hakim yang adil. Kenapa tidak mereka dikatakan hakim yang adil? Kenapa hanya Isa Al-Masih alaihissalam yang dikatakan hakim yang adil? Apakah karena Isa ini adalah rohnya Allah? Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Apakah Isa ini dikatakan roh Allah dan kalamnya Allah sehingga Isa bisa dikatakan hakim yang adil? Saya ulangi Bapak Ibu, apakah gara-gara Isa ini fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, Isa ini sesungguhnya roh Allah? Roh Allah. Artinya bisa saja Isa ini Allah itu sendiri. Jadi Allah yang zahir, Allah yang kelihatan. Apakah seperti itu? Sehingga Isa Al-Masih punya pangkat atau punya sebutan dia adalah hakim yang adil? Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Kalimah itulah bentuk kalamnya Allah yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Itu dikatakan kalamullah. Kalamuhu. Hu ini kembali kepada Allah. Jadi Isa ini sesungguhnya benar-benar roh Allah. Atau dengan kata lain, Isa ini adalah rohnya Allah, bentuknya Allah, tubuhnya Allah, kalamnya Allah, jasmaninya Allah. Apakah Isa ini benar-benar Allah yang kelihatan? Dan selanjutnya ayat ini, An-Nisa ayat ke-171. Setiap orang Kristen tidak akan pernah mau membaca ayat ini secara komplit, karena ayat ini sebenarnya sangat menjatuhkan mereka, menyudutkan mereka, membongkar kekafiran mereka. Mereka selalu memenggal dan mengambil beberapa baris kalimat saja untuk mengecoh umat muslim. Padahal, hal itu pasti ketahuan. Orang yang dikecoh pasti akan membuka ayat ini secara komplit. An-Nisa ayat ke-171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Mereka selalu memotong ayat ini pada kalimat
sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Mereka tidak akan pernah melanjutkan kalimat selanjutnya, yaitu, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sebenarnya permasalahanmu bukan terletak kepada siapa itu Isa Al-Masih dan siapa itu Yesus Kristus. Permasalahan umat Kristen secara keseluruhan adalah, jika dia membuktikan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan terbukti, maka secara otomatis dia telah membuktikan juga bahwa Yesus Kristus itu bukanlah anak keturunan Daud dan Abraham. Dengan demikian, seluruh ayat-ayat di kitab Injil yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak keturunan Daud dan Abraham adalah ayat-ayat palsu. Sebaliknya, bila dibuktikan Yesus Kristus itu adalah anak keturunan Daud dan Abraham dan terbukti, maka secara otomatis mereka telah membuktikan juga bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan.